Perihal sakit hati. Yes, masuk terus. Seorang pernah disakitin dan menyakitin orang lain, bukan? Ya, gitu. Ngomong pribadi tadi sama status WA. Menurut kalian orang yang ngupload story dia tentang kegalauan itu dia termasuk pribadi yang in atau X? Kebanyakan in. Karena dia Iya, nggak tahu mau benar. Mengekspresikan iya, seperti apa dan di mana dan iya, sama siapa. dia benar. lebih ke pribadi. Satu, intinya Circle terdekat. circle terdekat. Sakit hati tanpa kita Circle. sadari datang dari orang terdekat, baik Iya. itu sahabat, pacar, ataupun keluarga. Nggak pernah Kenapa aku bisa rasa terjadi contoh? Jadi berawal dari pertanyaan apa sakit hati terbesar? itu. Iya. Iya. Yo, kembali lagi ke Potong Podcast. Tongkrongan Mari kita potong. perihal sakit hati. Yes, masuk terus. Seorang pernah disakitin dan menyakitin orang lain, bukan? Ya, Ya pasti. pastilah, Cok. Pasti semua orang pernah disakitin dan disakiti. Dan semua orang juga punya ceritanya masing-masing. Dia pernah menyakitin atau pernah disakiti. Nah, ngomong-ngomong tentang sakit hati, ini pasti kita punya pengalaman kan? Masalah sakit hati kan? Oke. Nah, coba Pasti. kita ceritain masing-masing tentang sakit hati kita itu gimana? Ya, sebelumnya sakit hati yang kubahas yang bakal bisa kalian ceritakan nanti. Banyak sakit hati yang kita terima ya. Pertama ada sakit hati dari pasangan, sakit hati dari keluarga, sakit hati dari Ekonomi. teman. Ekonomi. Iya, banyak jalur-jalurnya. Jadi kali ini biar lebih ringkas saja, mungkin kita bahas sakit hati tentang pasangan. Walaupun kau belum pernah punya pasangan, tapi kau pernah hampir punya pasangan. Iya. Itu bisa menjadi sakit hati. Iya sih. Nah, Oke, keren. Iya, bisa oke lah. nah, Jadi berawal dari pertanyaan apa sakit hati terbesar? Iya. terhadap pasangan. Ini kita Ini fokus ke pasangan. 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 kan? Iya. Iya. Biar agak ringkas. Oh, bukan ke semuanya. Kalau iya. ke semuanya takut nanti Melebar pribadi. kali ya. Melebar. melebar ya, terlalu melebar. Itu. Dari Coba lah. pasangan aku sendiri. Nggak udah, kau terakhir aja dulu. Iya. Kau lah dulu. Soalnya aku nggak Iya, tahu. kau lah dulu. Kau kan udah pacaran. Belum dapat bahan. Kau udah pacaran Apa dari gitu? SMA kan. Sakit hati. Dari SMP pun udah. Ah, dari pacaran. SMP. Tapi dari suka sama cewek itu dari SD. Nah, kau pernah merasakan sakit hati di pacaran umur berapa? Umur 17. Sakit hati seperti apa? Sakit. Ini kau sebagai korban ya? Iya, aku korban ya, Cok. Enggak pelaku. Iya. Bukan. Oh. Itu Aku nanti. ada lagi ya? Pelaku ada Nah, lagi. Oke, korban lah. Kalau korban aku dulu sakit hatinya ya pertama ya diselingkuhin. Kayaknya diselingkuhin sih paling sakit hati itu. Terus Ini banyak terjadi di orang-orang kan? ya banyak lah, bukan aku aja. Tapi Iya. makanya itu kalau kau siap pacaran, kau harus siap sakit hati. Apapun bentuk sakit hatinya. Iya, mau kau dihianatin, Diselingkuhi. mau diselingkuhin apapun itu. Ya kau harus siap. Tapi percayalah Bun, nggak cuman kau yang diselingkuhin. Iya. Memang bukan Jadi aku sampai aja, pasti best lain juga. Iya, Iya. best lain. Sama Best lain. pasti pernah juga Kalau rasanya sakit tahu hati. Pan, Rasa sakit hati terbesarku itu ini kan pacar pertama aku ya. Yang sekarang. Iya, rasa sakit. pacar pertama dan udah ngejalin berapa tahun ya? 3 tahun? Udah 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Hampir mau 3 tahun. Ah, Gila. Udah Jadi- pertama anjir. iya. Nanti mah Beda sama putusin. kau. Jangan gitulah. Jangan doain gitu, Cu. Jangan. Belum banyak Maksudnya cerita kami. makin panjang. Biasa kalau doa kebaikan makin panjang. Iya. Amin. Ya udah, Amin. maksudnya apa? Sakit hati terbesarku terhadap pasangan itu aku yang sebagai korban. Aku sebenarnya nggak terlalu mikirin ya, nggak terlalu banyak sakit hati aku. Karena juga aku sebagai korban belum banyak juga dirasakan sakit hati gitu. Nggak Berarti kayak kau. pengalaman kau masih minim. Iya, karena pacar pertama kan. Iya. Dan ini masih baik-baik aja. Tapi kalau sebagai pelaku aku mungkin pernah ngerasain, pernah memberikan rasa sakit hati. Masa itu. kau nggak pernah sakit hati? Ya, memberikan rasa sakit hati kepada dia. Iya, ini kan cerita Oh. kau sebagai korban. Iya. Nah, Posisi aku kan sebagai korban pasangan. aku kalau sama pasanganku enggak. Oke, nggak pasangan lah. Sedikit Kalau sama- melebar sih kita, Pak. Iya, Oke. sedikit lah. Kalau sama sebagai korban rasa sakit hati terbesar gue tuh terhadap Anything. mungkin orang-orang di sekitar yang bukan teman tapi kenal. Itu Menyepelekan. gitu. Iya. Oh, iya. Menyepelekan dalam hal apa? Banyak hal Misalnya yang nggak contoh. dipercayain, misalnya hal-hal yang
sedang kita usahakan tapi belum nampak hasilnya, itu kadang direndahin sama orang. Iya, itu banyak terjadi itu juga sih. bagi aku buat mental halus. Banyak terjadi juga kayak kau orang itu ngelihat prosesnya dulu, prosesnya sementara hasilnya belum nampak. Jadi orang itu alah kok ngerjain apa sih nggak nampak, nanti pas udah nampak oh iya itu dulu pernah aku tuh, Iya. oh itu dulu pernah aku jumpa tuh satu tongkrongan ngambil tuh. Iya. Tapi si pelaku itu bukan seorang teman ya bagi aku, cuman kayak orang-orang yang mungkin kenal aja sama aku. Dan aku merasakan sakit hati sama orang kayak gitu. Bener sih. Sekedar kenal doang. Merasakan sakit hati dari ucapan-ucapan orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman ya kan, misalnya teman aku belum merasakan rasa sakit hati sih. Kalau kelentang ngapa-ngapain aja, misalnya ya nggak Kita pernah selek. Jadi orang ini Itu- pernah selek bes. Kita pernah selek. selek itu Berarti kau sakit hati sama aku belum kan? puber, Bud. Terus ya hubungannya Ada apa? hubungannya rasa sakit hati dengan umur. Oh, karena Enggak dulu juga pikirannya sih. belum Enggak, dewasa gitu. karena Enggak, kematangan pikiran, hatinya akan menjadikan hatinya itu lebih adem gitu. Kalau Lebih pikirannya memaafkan. lebih Tapi tergantung pribadi orang. Kalau aku kurang setuju kalau ini. Kenapa? Karena kalau kau bilang tadi kan sakit hati korelasinya sama umur. Sakit hati walaupun dia udah dewasa sekalipun bisa ya juga selek kan. Iya, Mau bisa. dalam partner kerja, partner hubungan. Kenapa seseorang bisa cari divorce? Pasti adanya rasa sakit hati yang terpendam. Makanya ketika udah meledak, bas langsung. Ya kadang kan orang kalau misalnya Iya kan? cerai atau apa Aku bisa. nggak setuju kali ini. Nggak Boy. gini, aku revisi Best. bentar. Iya. Ya kan. Yang konflik yang kami rasakan pada saat itu, misalnya dilakukan pada saat umur yang udah mulai tua, itu nggak akan terjadi. Hal sepele. Ah, loh. hal sepele. Hal sepele. Tapi karena umurnya masih muda, yang belum puber, yang masih tahu senang-senang aja, terus ada momen kayak gitu, Bos. Jadi kami selek gitu. Iya, tapi Ah, maksud aku di sini tadi gua bilang selek itu korelasinya sama umur. ya itu tergantung konfliknya. Misalnya Konfliknya, cerai kan. kalau misalnya konfliknya sekedar alah udah tua kita gitu, apa lagi kayak gini udah Iya. maafkan aja lah. Ah, Oh maksud capek kau kayak ya. gitu. Iya. Oh I see Nggak oke. guna lagi gitu. Kalau aku pribadi sih, kalau trik aku sendiri ngebagi dia kayak misalnya siapa itu kenalan, terus siapa itu teman dekat, siapa itu sahabat, siapa Dibagi-bagi. itu nanti pas di situ ada lagi tongkrongan, misalnya tongkrongan ini bicarain tentang politik, tongkrongan ini misalnya bicarain tentang about love kan, ada lagi tentang relationship misalnya, ada juga tentang organisasi politik segala macam agama kayak gitu. Kalau aku lebih membagi-bagi porsinya. Jadi kalau misalnya di WhatsApp tuh ya, kalau orang yang baru sekali ngechat akan ku Nggak korespon. enggak, pertama aku slow respon, yang kedua slow respon. itu kayak ini orang ada maunya aja datang gitu. ya. Aku kayak Perlek. ya kayak ini bukan kawan aku nih, kira-kira ada beberapa kali pertemuan lah, baru beberapa kali ngechat, kira-kira aku udah deket sama dia baru aku save nomornya. Kenali wataknya dulu ya. Iya, aku Iya. biasa kayak gitu sampai ku save nomornya. Makanya kalau kalian nengok kontak aku nggak lebih dari 300 lah. Nggak lebih dari 300. Di bawah itu pun yang ngelihat pun paling di bawah 100. Karena aku biasa melompokkan itu. Karena orang-orang yang masuk pesan-pesan yang nggak ada kontaknya gitu kan, aku males justru. Aku harus kenal dulu orangnya kayak mana, karena takut kan terciptanya rasa sakit hati itu kan. Aku pun nilai dia datang karena ada perlunya misalnya. Kayak gitu. Ya kadang kan karakter orang kan beda-beda memang. Kalau misalnya ada perlunya, kadang ngechat kita walaupun itu cuma baru sekali pertemuan loh. Misalnya dia udah tahu kita bisa ngedit lah gitu misalnya. Walaupun baru sekali ketemu kan kadang bisa aja orang ngechat kita tanpa ada gengsi-gengsi apa-apa ya kan. Nah, kok kayak mana? Enggak, jadi dari masalah kok tadi kok meminimalisir orang merasakan sakit hati. Gimana merasakan sakit hati? Iya, dan orang sakit hati terhadap kau gitu. Biar Iya. nah, bahasanya kayak gitu. Iya. Dan aku juga meminimalisir diri aku yang bisa dia aja disakitin kan. Kayak Iya. orang datang cuman ada perlunya aja. Berarti Kayak kau takut? gitu sih. Berarti kau takut sakit hati? Pasti seorang semua takut sakit hati. Berarti dari kau tadi, cerita kau itu bisa digunakan untuk orang-orang yang mungkin yang nggak mau merasakan sakit hati dan tidak mau merasakan dia menyakiti orang. Iya. Ya jangan terlalu berlebihan mengasihi, memberi
Dan juga jangan berlebihan penerima, seimbang. Nggak bisa juga itu. Enggak seimbang, kayak harus dibilang tadi kan, dia tahu dulu porsi orangnya dulu kayak mana, harus ketemu berapa orang gitu, berapa kali ketemu, baru dia bisa menilai orang itu. Ya kalau aku kayak gitu sih, Bro. Nggak, tapi kok kayak dia buat misalnya apa namanya mau Minimalisir. sakit hati Gitu. Disortir tuh. Iya, oke Iya. lah. Tapi kok kayak gitu kan kok jadi kayak payah gitu. Berhubungan sama orang lain? Enggak sih, Enggak. kalau aku enggak. Masuk aja, tapi Kalau gini, maksud aku dalam pembagian itu aku justru kenalin karakter orang dulu. Aku biasanya kayak ikan kan, atau adaptasi lah namanya. Adaptasi, Kau oke. harus kenal dulu sama orang itu. beradaptasi ya. Gitu. Nah, filosofi beradaptasi lah. Kok nggak mungkin ngenali lingkungan terus kok langsung berbaur gitu kayak orang yang akrab. Aku nggak bisa kayak gitu. Tapi ada karakter orang yang langsung akrab kayak kondekat ya. Banyak. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus ngenalin dulu lingkungan aku kan, orang-orangnya kayak mana. Baru Banyak. aku save nih nomornya. Karena menurut aku bedanya ini ya IG sama WhatsApp. WhatsApp itu sangat personal. Kok nggak untuk base ini ya. Kalau dari apa namanya, dari sisi personal aku, kalau misalnya kalian nge-save nomor hanya untuk kenalan aja, mendingan nggak usah. Tunggu bener-bener deket baru di WhatsApp. Kalau misalnya hanya sekedar kenalan itu cukup di DM, Instagram, pokoknya sosial media yang istilahnya nggak personal kali lah. Kayak WhatsApp kan personal, orang dapat nomor telepon kita personal kayak gitu. Kayak Instagram, Facebook, terus Twitter, nah itu boleh kalian ngejalin sama siapa aja. Tapi kalau untuk WhatsApp, misalnya nih cewek-cewek kan sering diminta nomornya kan, terus minta nomor, si cewek langsung ngasih. Karena aku dipikirin dulu kan, usahakan itu kenal dulu lewat sosial media, baru ke WhatsApp tadi kayak gitu. Kalau saran aku, kalau misalnya terjadi hal langsung kayak itu, maaf cakep, bisa ya terjadi hal-hal yang nggak bisa kita harapkan kan. Ya, tapi jangan dijudge itu cewek murahan. Enggak cewek murahan, maksud aku di sini lebih kayak hati-hati. Iya, hati-hati ya. Hati-hati dalam menilai orang gitu. Hati-hati, semua bisa penjahat di dalam sosial media kan. Iya, Semua bisa juga jadi orang baik di sosial media, nggak ada yang kita kenal. jangan salah digunakan. Back on the track lah. Ya. Jadi intinya biar kita balik bahasa kok tadi, WhatsApp itu untuk private. Iya, personal. Iya. Benar. Bukan kalau misalnya untuk publik ya yang media sosial lainnya, Media seperti sosial lainnya, Instagram, Facebook, Twitter, public. gitu-gitu. Karena publik sama private beda ya. Kalau private beda ya lah. kita bakal continuity. Ah, Ada selanjutnya Iya. kayak teman gitu. Ngomongin sosial media kan orang banyak terjadi tentang hate speech nih, bisa yang membuat orang sakit hati kan. Dari sosial media. Dari sosial media, dari apa aja komenannya, misalnya kayak orang nih yang dulu mungkin kita sempat kenal ya kan, terus nggak lama kita posting foto nih, misalnya di mana gitu, ih sombong ya, sekarang nggak pernah ketemu lagi. Kok basi kali kan. SKSD kali sih. Iya. Aku nggak kenal kau. Iya, memang dulu kita pernah kenal. Iya, tapi Iya kan? ya sekedar Tapi itu aja. setidaknya cara berkenalan untuk memperbaiki hubungan nggak seperti itu. Iya, Cukup salah. di DM misalnya. Ya, Salah. tanya apa kabar. Misalnya kita upload misalnya tentang hobi kita nih, kan ada orang hidden talent, kayak Apa itu? tahu Bakat bisa tersembunyi. ngedit, misalnya bisa beatbox dan segala macam kan. Nah itu Nggak pandai besi sih. apa itu? Next aja, Cok. Tahu guys. Next. Oke, Lanjut. next aja. Sampai mana tadi? Hidden. Hidden Hidden talent. talent. Misalnya Hidden kok jago ngegambar kan, terus kok posting, alah gambarnya jelek, alah niru ini gitu. Ya, banyak. Nah itu bisa jadi ke mental larinya kan, kita ngerasa sakit hati. Iya. Kadang bisa jadi itu jadi motivasi juga. Tapi kan kadang orang kan langsung kayak gitu, apalagi orang Indonesia langsung mentalnya gitu. Ini pertanyaan apa yang diperbuat orang kepada kita sehingga kita bisa sakit hati kan. Iya. Nah ini dari sosial media tadi, dari komenan bisa juga dibuat kan. Kayak misalnya selain itu ada lagi
hal-hal yang sederhana sih menurut aku yang bisa orang bisa sakit hati, kayak oh udah lama juga nggak kenal sama dia, tiba-tiba dia komenannya Jelek. nggak sama ini lagi ya gitu misalnya kan, kalau lagi hubungan sama orang baru kayak Ah, mana tiba-tiba teringat dia komen lagi. kayak gitu. Teringat lagi. Dia nggak Tapi- campurin urusan Tapi orang terlalu orang-orang yang ngomong seperti over itu too much. itu apa nggak kita dapat dari teman dekat dulu yang dulunya ya. dulu people can change, maksudnya semua orang Dapat bisa berubah dalam hal kepribadiannya, pola pikir maupun lingkungan dan circle pertemanan yang semakin mengecil, semakin bertambahnya usia. Iya. Mungkin Tapi- dulunya dia teman, Tapi dari kata-kata dia itu memang ada niat, sepertinya seperti ada niat terselubung sih. Kayak misalkan dia dulu teman dekat, ya karena dia bilang kayak gitu, dia ngerasa dia dulu teman dekat, dia bilang ya memang yang nggak menjaga perasaan si teman ini gitu, biar apa ya, nggak tanya kabar dulu, nggak gini, nggak Basa-basi. basa-basi yang lebih dewasa gitu, dia malah lebih kayak yang kayak gitu Langsung gitu. to the point ya. ya itu bisa Biar dia mungkin dia mengharapkan si pelakunya biar ada cerita selanjutnya gitu kan. Oh ya kayak mana gini-gini. Itu Tapi- antara dua sih. Antara dia mau lanjut Iya. namanya kontak anak kita atau pansos. Atau ya bisa jadi atau mungkin dia lagi sendiri gitu. Apalagi kita lagi hype-hype-nya ya kan, lagi Ah. naik-naiknya gitu di komen. Padahal dia nggak pernah komen sama sekali dulu waktu kita di bawah, Cok. Pas susah tanya posisi, Iya. pas udah senang lupa posisi. ya aku paham sih yang aku dapat dari apa yang orang perbuat ke kita sehingga kita bisa sakit hati. Sakit hati aja sih. Bisa aja dalam keadaan misalnya kita lagi bad mood nih kan, best dalam lagi bad mood terus orang ngomen nih, padahal sebenarnya dia niatnya bercanda, Ya. tapi terlalu berlebihan, terlalu over maksudnya. Bercandaan itu menurut kita pada saat kita misalnya lagi bad mood, kayak misalnya ih sok ganteng gitu nih, Langsung sensi. langsung ya kan? sensi, Iya. iya kan, bisa aja. Iya misalnya kita buat status galau gitu, sok galau gitu kan. Iya. Ya aku ya kayak mana ya, nggak ada teman cerita loh iya, aku terus- lagi gitu. Terus postingnya apa, padahal misalnya, tapi kebanyakan sih apa yang kita posting di story, apa yang kita posting di misalnya di feed Instagram, di story WA, biasanya ada korelasi dengan alam bawah sadar kita yang mengatakan bahwasanya kita lagi sedang itu, biasanya Biasanya. ada yang tahu. Iya. Nah, kita lagi sedih misalnya, Heeh. tapi kita denial biasanya, lagi galau ya gara-gara Iya. mantan gini. Terus Itu apa sok sih kuat. bisa ngasih anjing nih gitu kan. Sekarang aku mau Kayak nanya, campur. misalnya kita lagi sakit hati gitu kan. Menurut kalian ya, kita kan biasa zaman sekarang lagi kan, kalau misalnya kita lagi galau, lagi sakit hati atau apa, selalu buat story. Buat Ya, story yang ya, tentang ya. galau-galau. Menurut kalian itu gimana? Maksudnya itu dia mengekspresikan diri dia yang sekarang. Ya oke. Seharusnya itu kan private kan. Tapi kadang orang buat kayak gitu supaya kayak mana ya, dia butuh teman chat, butuh teman untuk Iya, curhat gitu. Kalau aku pribadi nanggapi orang seperti itu ya up to you gitu, maksudnya terserah kau. Orang kan bisa dengan apa aja mengekspresikan pada saat misalnya dia lagi down, dia harus upload story yang galau, dia lagi ada masalah problem di relationshipnya, dia harus membuat VT dari TikTok yang membuat misalnya hubungannya si cowok biar supaya peka atau si cewek biar peka. Ya tergantung orang sih, itu terserah orang, maksud aku Ya, itu dalam pribadi. mengekspresikan. Heeh. Ada juga orang yang misalnya nggak harus kayak gitu juga, nggak harus nge-up story tapi dengan cara misalnya hangout dengan Iya. kawannya, Ataupun dengan diskusi. pasangannya, Dipendamnya. Cerita juga. diskusi, sharing, atau dengan cara lain yang sering ku bilang, introvert sama extrovert kan bedanya in sama out. Kalau in kan dia di dalam Di ruangan dalam. recharge my energinya, Iya. kalau extrovert dia X di luar Luar. dana. Balik lagi ke ininya ya, pribadi. Kok malah ketawa. Iya kan. Balik ke pribadinya dulu. Santai. Iya, kalau extrovert dia dibagi dulu. X, artinya harus di luar, dia X. recharge my energinya dari luar X. dengan cara
dengan cara nongkrong, dengan cara apapun, biar supaya lebih enjoy lagi Iya. dia ngejalanin. Aku gitu Nggak, sih. ngomong pribadi tadi sama status WA. Menurut kalian orang yang upload story dia tentang kegalauan itu dia termasuk pribadi yang in atau X? Kebanyakan in. Karena dia Iya, nggak tahu mau benar. Mengekspresikannya iya, seperti apa dan di mana dan iya, sama siapa. dia benar. lebih ke pribadi. Iya. Dan yang ku lihat ya, aku sebenarnya risih dengan orang yang kayak gitu. Sama, Ya, aku ya, juga. ya, kalau kau memang ada masalah cerita gitu. Langsung to the Ya. point aja. Tapi itu Kenapa? posisi tapi itu karakter kau, boy. Best. Bukan karakter orang tersebut. Enggak. Orang tersebut mungkin bisa aja dia harus mengekspresikannya dulu ke sosial media, lihat orang-orang banyak, Biar yang dapat itunya attention, peka. dapat peka dari orang lain Iya. dan ditanya kenapa, baru dia bisa cerita. Ya, Ada tapi, juga Us, dengan cara to the point, langsung cerita, cari orang di chat, PC atau Iya. telepon, video call. Tapi ada yang kejadian yang kayak kau bilang, denial dia. Dia memberikan itu di status WA, tapi dia nganggap kayak dia Iya, iya. oke. Ya Oke, kenapa? oke, Dia oke. tapi Sebenarnya biar dipancing oke lagi gitu to loh. be not okay kan. Nah, Benar. itu gunanya apa gitu untuk orang yang kepribadian yang seperti itu gitu loh. Ini Apakah sakit hati mereka udah terlalu dalam? Gitu? Iya sih. Udah kan? Kadang masalah sepele aja sampai dibuat Ah, status yang ya, berlebihan. kalau aku terserah Iya. guys, oke. Ini kita diskusi aja. Ya, terserah kalian. Tapi banyak juga yang justru hate speech sih. Walaupun dia teman deket, biasa sakit hati tanpa kita sadari itu berasal dari circle terdekat kita, baik itu Ring keluarga, ring satu. ring 1 500 meter Iya. dari istana presiden. Iya kan? Enggak nyampe. Ring satu. Enggak nyampe aku coba. Ya ring 1 intinya Circle terdekat. circle terdekat. Sakit hati tanpa kita Circle. sadari datang dari orang terdekat, baik itu Ah. sahabat, pacar ataupun keluarga. Enggak pernah. Kenapa aku bisa rasa. terjadi? Contoh, misalnya kalian upload tadi, kalau kita balikkan ke sosial media, baru ditengok nih misalnya sahabat kalian lain, sahabat circle lain terdekat, ngapain galau anjing? Masa gara-gara gitu doang galau? Nah, dengan cara itu bercanda kan, tapi dia nggak tahu bahwasannya si kawan ini lagi down, Lagi gak mood ya. lagi nggak mood untuk ngebahas apapun, atau lagi nggak mau istilahnya orang komentarin dia nggak sesuai hati dia. Dia harus Tapi butuh dia kenapa support. open itu di sosial media? Iya, itu bisa jadi bumerang. Makanya itu kan, kalau kita ngupload Apakah dia cuman- apapun di sosial media, itu pasti jadi bumerang, Nopal. Bisa jadi buruk baik bagi kita, bisa jadi baik juga bagi kita. Tapi enggak, sebenarnya ada sih. Itu tanpa kau sadari, dia buat itu sebenarnya. Dia buat ini ya. Si A buat up status galau. Tujuannya bukan ke khalayak rame, bukan ke publik, tapi untuk ke B. Ya, Ketika si Tapi- C nanya ke A, si A bakal bilang ke C, ya em oke. ya sebenarnya dia nyinggungnya ke A, Ke B. ke B misalnya kan. Ah. Tapi yang kena si C. Si C Iya, respon. Banyak terjadi. Ah, Ya, makanya itu makanya aku terjadi. bilang sosial media ini sering banyak dibilang orang ya, pisau bermata dua. Iya. Bisa jadi untuk kau sendiri, Senjata makan tuan. senjata makan tuan, atau kau bisa nusuk orang lain. Saling menusuk Itu. pun bisa. Pisau bermata dua, tajam ke atas, tajam juga ke bawah. Ngomongin soal tadi, misalnya orang dengan candaan yang walaupun itu circle terdekat kita, kayak candaan misalnya kalau ya lagi makan banyak lah, jadi ngebuat panjang kali lebar sama dengan luas kan. Terus lama nggak jumpa sama kawan kau yang dulu, lama nggak jumpa walaupun sekarang masih dekat, by chat, by sosial media, by sosmed gitu kan. Terus dia nengok foto kau posting kan, ih panjang kali lebar sekarang ya, sama dengan luas misalnya. Nah, body shaming. Body shaming terbentuk pas lagi jumpa juga. Gila, makin lebar aja aku Udah tengok sukses kok ya. Udah sukses kok ya, gini-gini. Nah, itu bisa jadi hard feeling buat si Iya. korban. Tanpa kita sadari, itu tadi yang ku bilang. Sakit hati berawal dari sosial media. circle terdekat. Ya kan, baik teman, keluarga maupun pacar. Itu. Ya kan? Jadi menurut kalian sakit hati itu gak usah diumbar-umbar.
sakit hati, menurut aku sakit hati bukan harus diumbar tapi diselesaikan. Iya, itu udah pasti lah. Is- Tapi kan Ah. kadang orang banyak Orang dia mengumbarkan dulu, terus pengen nengok saran dari orang-orang, ya udah. enggak, orang yang mengumbar itu kebanyakan yang ku tangkap ya, mereka merasakan sakit hati untuk diumbar biar menciptakan rasa iba kepada dia. Maksudnya Iba? Jadi kayak kasihan ya gini Oh. kok diginiin gitu loh, dia pengen attention di, Orang lain. kayak Iya, apa ya, iya, iya, ngerti. dipeluk, Iya, dielus ngerti, gitu. ngerti. Ya, ini sering aku bahas sih. Ah. Sedih, senang, tertawa, bahagia, duka, suka, itu semua ada porsinya masing-masing. Jangan terlalu berlebihan menganggap hal seperti itu. Ini dari aku ya, yang terlalu berlebihan, jangan terlalu over, karena semua udah ada porsinya. Sedih, senang, tawa, suka, Tapi- duka, semua ada porsinya. Orang pasti misalnya gua Jangan bilang, terlalu, iya, kalau misalnya soal relationship, intinya kita jangan terlalu menggantungkan perasaan sedih dan kecewa kita dan senang kita terhadap seseorang tersebut. Kita berhak untuk bahagia dengan cara kita sendiri, menemukan jalan bahagia menurut cara kita sendiri, membahagiakan diri kita sendiri, seperti itu. tapi Itu yang dia. Iya, Kayak- itu cara dengan cara bahagia. Iya, semua udah ada Semua- porsinya. Semua tahu, yang tahu cara menyelesaikan itu Ya kita, Kita sendiri sendiri. sebenarnya. kalau misalnya ada klien bilang kayak gitu kan apa namanya, syukurilah, apa maksudnya kayak mana yang kayak tadi gua bilang, Nggak syukur suka, kok gitu. Oh, suka duka itu duka. ada porsinya gitu. Tapi kadang ada orang bilang kayak gini, kok nggak ngerasain apa yang kurasain? Iya, best. orang-orang yang bilang kayak Mohon maaf kali, memang kami nggak bisa ngerasain apa yang kau rasain, tapi percayalah, setiap orang yang datang ke kalian, best, yang mau ngebantu kalian dengan sharing dan ngasih Iya. saran itu, percayalah sama orang itu, bahwasanya orang itu ada niat baik untuk datang ke kalian atau datang ke kita, mau Ada niat ngebantu tulus. kita keluar dari namanya kesedihan. walaupun dia nggak pernah masuk di zona sedih itu, Di tetapi dia pernah melihat dengan mata dia. orang-orang orang-orang walaupun zona sedih sebenarnya, walaupun dia nggak pernah masuk di posisi kita menggantikan kita gitu, Iya, nggak pernah maksudnya- merasakan sebagai diri kita. misalnya si Budi sedih gitu kan, terus aku nasihatin, Bud gini, kau nggak pernah ngerasain, si Budi bilang gitu, kau nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain. Aku memang nggak ngerasain, tapi aku pernah lihat juga dampak orang yang kayak kau, misalnya si Rusdi gitu. Berarti intinya pengalaman juga. ya. Walaupun aku nggak pernah Iya, ngerasain ngerti. gitu, tapi aku tahu dampaknya orang-orang yang kayak kau lakukan sekarang ini, ya kayak gini nanti gitu loh. Kadang Makanya kok aku bisa- preventif dengan cara seperti ini loh, Bud. Walaupun aku nggak pernah ngerasain Iya. gitu. Pencegahan. Kadang kalau misalnya kita bilang apa namanya, udah kita nasihatin gini-gini gitu, dia kadang belum bisa nerima, belum bisa masuk apa dari saran kita itu. Karena itulah. entahlah, Itu kurangnya sebenarnya ada di kita juga. Kita jangan selalu nyalahin si dianya terus ya. Ya, Tapi kita mikir mungkin kita salah ngomong. oke. Kita mungkin salah cara menyampaikan Ya. yang tidak diterima dengan dia. Iya, iya. Tapi menurut kalian apa cara mengatasi rasa sakit hati kita yang posisi kita ini sebagai korban? Cara mengatasinya menurut diri kalian pribadi masing-masing. Kalau dari permasalahan yang udah kita bahas, cara-cara mengatasi masalah Ini kita sakit sebagai hati. korban ya, bukan Iya, sebagai pelaku. korban itu ya. Dari sosial media justru. Mungkin kalau aku cara mengatasinya lebih banyak sharing sama yang udah lebih tua dengan umur lah. Yang Pengalaman udah makan lebih garam banyak, lah. iya. Karena mereka pernah muda Iya. dan kita belum pernah tua. Pernah muda. Copyright nanti. Kan gitu ya. Masalahnya itu lagu apa? Iya. Aku nggak tahu. Loh, BCL, Oh iya. Bunga iya. Citra, Bestari. Bestari. Itu Bestari anjir. Aduh, aku pengen jokes ini anjir, tapi kok serius Aku sekali enggak, ya. aku lagi serius ya. Iya. Mode serius, Nggak bukan apa-apa. mode canda ya. Sabar dulu. Ya lanjut. Masih jam Ya, itu. segini.
Makanya Jiwa cara muda mengatasi lah. sakit hati itu ya itulah Dengan sharing cerita. dengan orang yang lebih tua umurnya. Udah tua. duluan makan asam garam mah. Iya, ya. bukan orang tua ya, tapi Kalau- orang yang umurnya lebih tua. Lebih tua dari kita. Orang tua Setidaknya Oke. dia pernah ngerasain apa yang sakit hati kita rasakan sekarang. Mungkin bisa jadi sama. Kalau aku Nah. pribadi gimana ya? Sakit hati. Orang pernah nyakitin aku pasti pernah. Tapi gini loh maksud aku. Aku lebih ngambil satu sisi, aku terkadang pendendam. Tapi dalam kasus-kasus aku pernah bilang sama kalian kayak sekali, 2 kali, yang ketiga Kotes kali dulu. nih. Ya. BO om. Iya enggak? Nah, Boom. Kan boom gitu kan, langsung meledak gitu kan. Yang ketiga kali aku biasanya oke, nggak bisa. Tapi aku tetap ngejalin hubungan, tapi aku tahu nih orang kayak mana. Ngerti. Kayak gitu aku langsung buat. Tapi aku tetap ngejalin hubungan sama dia dengan Tapi baik. udah berjarak. Istilahnya iya, berjarak, tetap ngasih jarak. Karena aku tahu dia kayak mana kan. Aku udah sakit hati ya udah kayak gitu. nih biar lebih jelas kau kasih tahu sama besau gimana cara preventif kau tadi. Kasih kau. Mengatasinya. Oh, kalau aku biasanya ngasih 3 kali sih kesempatan. Tanpa aku kasih tahu ke orang itu. Jadi Ah, kalau bentar lu. misalnya Ini buat salah misalnya. 3 kali itu misalnya kok langsung emosi, langsung Enggak emosi, betul-betul aku to the biasanya point. diem sih. Nilai dulu. Iya kan sekali diem, 2 kali diem, 3 Iya. kali ini kayak mana kok cara betul-betul Yang nilai pertama itu ini loh. Dari yang dia bahas pertama tadi, dia harus nengok orangnya itu pertama dulu ya, sekali pertemuan. Iya. Sekali pertemuan ini misalnya dia nilainya udah ngelunjak gitu. sekali pertemuan nilainya udah 80 ya. 80 dari 100. Nah, ini masih ada pertemuan kedua. Iya gitu-gitu lah Pertemuan- nanti. pertemuan kedua meningkat, bukan menurun. Ada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga pada penentuan. Kalau misalnya itu turun, nggak ada pertemuan keempat. Ya, Dan pertemuan soalnya keempat itu. ini bukan Tadi. sebagai pertemuan yang intim, tapi kayak Udah Sebagai jaga sebagai jarak. pertemuan aja. Ya, kayak gitu biasanya aku. Ah. Biasanya aku ngasih ke 1, kedua, ketiga. Jadi aku ngasih Iya. jarak gitu kan. Sama orang. Itu- Yang itulah udah gunanya. melunjak nih. Pertama, biasanya aku nggak pada saat yang 1 sampai 3 itu aku nggak langsung emosi. Aku justru emosi pada saat yang ketiga. Ya cak, kayak mana gitu ekspresi kau? Ekspresinya gila sih kalau aku emosional aja buat temperamen. Tapi alhamdulillah temperamen ini bisa dikendalin pada saat aku misalnya ada masalah sama cewek misalnya. Suka juga sama bukan cewek. bukan suka sama cewek. Ya kalau kita ngomongin itu adalah maksudnya story lamanya. Itu tentang kayak gitu, tapi aku tetap bisa ngontrol gitu. Ya. Nggak over kali gitu, nggak main tangan segala macam, nggak kasar. Untungnya aja sih Iya, kayak gitu. emosimu lebih ke bentak ya, yang suara aja gitu, Iya, bukan fisikal gitu ya. fisikal pernah juga aku SMP. Physical Gara-gara Kalau ke itu terhadap juga. laki-laki ya kan. Physical ke cowok lah cuy, karena om Iya, juga nggak cewek. mungkin. Ya Cewek, itu KDRT kita semua lah. pernah ngerasain ya. Kau pernah berantem? Udah masa. Berarti kok sakit kan? Disakitin kalau. Kan kamu nanya aku. Iya, ini kita Kau waktu pas berantem itu sebagai korban atau pelaku? Itu kan Pelaku. karena sakit hati juga. kok nggak apa-apa kalau korban, Bu. Pelaku pernah, korban pernah. Iya, kalau kita Pelaku korban. kenapa coba ceritain? Kok Iya. kok bisa berantem? Masalah cewek sih. Dulu ya. Jadi dia nantangi kau berarti ya? enggak, Habis dulu itu? SMP itu aku udah pacaran sama anak ini Ah. kan. Terus ditekong gitu. Sama si A. Si A ya. THU panas lah ya. kan. Iya. Iya. Panas lah ya kan. Ah. Langsung ngajak ke tengah gitu. Udah. Oh, terima Habis ya dia. kan? Terima. Leave me alone. Nah, Tinggalkan aku sendiri. di I barat don't give a shit. iya, iya. Ya, oke lah. Terus pada saat kau berantem, kau menang. Iya. Kalian udah tau lah prediksi siapa. Oke. Iya. Oke, berarti kau ini posisinya jadi korban. Kau disakitin. Iya, aku korban yang Oh, disakiti. iya, oke. Ini sekarang kita balik lagi ke premis. Nah, Perihal sakit hati. Semua orang pernah disakitin dan menyakitin orang lain. Ini kita cerita tentang pelaku. Balik lagi, kau pernah jadi pelaku nggak pada saat kau pelaku yang bikin sakit hati. Penyakit. Pernah. Ini lah. kita cerita pelaku. Ya itu tadi lah, dia tuh sebagai pelaku di situ. Enggak, ini korban tadi. Enggak, pelaku. Oh, pelaku, oke, pelaku. Karena Tadi korban kan, Bu? pelaku. Enggak gini. Kau pelaku, Bu. Gini kita di klarifikasi situ. betul-betul Iya, ya. iya. Aku punya cewek. Heeh. Ya.
ada cowok yang suka sama cewekku. Dia korban. Ditekor. korban. Kan aku Yang bilang. korban yang kupukulin. Iya, iya. Iya, istilahnya kok. Kau sakit dalam hati. Aku sakit masalah hati. itu. Kau sakit Aku hati. kan korban. Iya. kau sakit hati. Itu maksud aku. Kalau Bukan korban. sebagai pelaku, Aku pernah nggak? Dan kau saat itu menang nggak? Pertanyaan macam apa ini? Kok kayak ini, maksudnya kayak ngajak, Ada ngajak videonya. ahli. Hah? ada video. Nanti aja tuh nanti. Nanti. Kalau misalnya Masuk YouTube. posisi kau Masuk sebagai YouTube. pelaku, Pelaku nyakitin. Pele kok ya. Ini memang. Oke, aku kalau pelaku nyakitin orang pernah. Ya ujung-ujungnya selingkuh juga sih, mainin cewek. oh, Ikut karma is pasangan bitch. Ah, Karena apa yang kau perbuat, kau Balik bakal, lagi. Kau bakal Balik lagi dapat kita. getahnya nanti Iya. di belakang. Oh. tapi aku ngelakuin kayak gitu karena aku dendam. Karena aku pernah sakit hati karena digituin. Iya sih, berawal Jadi- dari kayak gitu sih. Jadi aku udah nganggap sama. cewek itu ya sama aja dulu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin karma tadi tentang kau Hmm. diselingkuhin, itu pasti bakal berulang. Awalnya kau dapat itu dari kau diselingkuhin. Iya. Baru kau balas dendam. Iya. Kau itu menyelingkuhin orang. Iya. Baru si ceweknya jadi korban. Diselingkuhin dan dia menyelingkuhin kau juga. Dan itu terjadi terus menerus. Tapi jangan. Jadi lingkaran setan. Gimana cara memutusnya? Itu sebenarnya ada di kau sih. Gimana? Cara memutusnya pernah kita bahas di kertas. Iya. Iya. Nanti ya, Next. ada itu. Tapi kalau kayak gitu jangan berkelanjutan terus lah. Maksudnya masa kita nanti udah nikah nanti begitu juga. Iya, makanya aku bilang itu ada di pribadi orang masing-masing. Iya, Ada di pribadi kau, orang. ada di kau, ada di aku. Balik ke pribadi. Iya, Iya betul, kan? betul juga. Itu bakal jadi lingkaran setan kalau kita terus menerus merasakan dendam tadi. Iya. Iya kan? Kadang kan misalnya kita gini, kau udah pernah bikin gini, aku kayak gini lagi Kayak lah. gini lah. Apa sih kayak nggak dewasa sih, apalagi ada yang udah nikah lagi ya, karena dia nikah muda mungkin ya gitulah, dia pas di hubungan pas nikah itu juga masih kayak anak sekolahan gitu, Iya. selingkuh-selingkuhan gini-giniin. Jadi apalagi udah punya anak, Cuk. Gini ya, kata Om, Ngeri nggak? orang yang dulu mudanya itu nakal, pas tuanya dia udah bosan. Iya. Yang dulu mudanya dia diem-diem aja, pas tuanya dia Iya. nakal. Kebanyakan seperti itu sih Pubernya terjadi. pas Iya. di tua. Pubernya belakangan. Iya, pubernya belakangan, Cuk. Yang untungnya kau lah, kau mohon maaf catat, kau agak dikekang. Tapi Kenapa kau- aku? Enggak, Coba. tapi kok ini contoh untuk base kita ya. Kau agak dikekang untuk dalam bermain ya kan. Iya. Tapi kau pernah ngerasain rasa nakal. Ya kan? Nakal. Pelan-pelan ya kan. Gak usah dibahas di sini. Iya, pelan-pelan. Gak usah dibahas di sini. Nakal-nakal versi dia lah ya. Iya. Nakal Ya pasti remaja ya lah. pasti Nakal versi remaja. untuk anak-anak Kayak laki-laki bola umur sekolah. Intinya ya ini kan? kita klarifikasi nggak drugs ya. Iya, Nggak, iya. drugs. Drugs, rokok Itu enggak. enggak. Yang Rokok pastinya Budi anti kali merokok, Iya. Bes. karena Ada dia asma. asma. Karena ada asma. Nah, kalau Nggak selain usah rokok dibawa. mati ya. Penyakit aku nggak usah dibawa. Mana tahu orang ini mau ngasih Iya, sumbangan, nggak beli usah. kasih. Gak usah. Selamatkan Budi. Aduh. Baru-baru Budi gitu. Apa kita bisa? Aduh. Kita bisa. Aduh. Nyanyi aja. Iya. Kok kenapa di Iya. ada kameranya? Ada kami. Ya. Suara ini kasur. Apa? Iya. oke. Kalau tadi kan Budi, kalau versi kau apa yang Oh, jadi pelaku. Aku jadi pelakunya. Apa yang kau perbuat terhadap seseorang? pasanganku itu Kayaknya nggak pernah loh. Nggak Nah, aku harus memberikan pasangan sih menurut aku. iya yang ku Pasangan dulu. yang kutangkap yang sama pasangan Kau nggak ada aku- waktu ya pernah cerita? iya itu menurut aku itu rasa sakit yang besar kali lah buat dia. Karena cewek itu butuh kehadiran. Iya, Nggak peduli kau mau di mana, mau belinya apa, mahal sekalipun. Yang penting aku sama kau, Bi. mereka lo Keberadaan. mereka nggak di Kehadiran. saat itu mereka nggak pentingkan materi, Iya. tapi moral, bisa dibilang apa ya? Immoral lah. Immoral. Ya, di luar dari Ah. uang dan segala macamnya. Iya. Kok yang dibutuhin dia cuman kehadiran kan? Nah, Ya, nggak usah. Kau usah. Oke, kalau aku udah pasti dari cakap aku. Kalian tahu kayak mana aku kan? Tahu, Cepat tahu ceplos, kan. Iya. segala macem, Iya. temperamen, Mm-mm. ya kan? Kau orangnya suka ngeki terus. Emosional. Ngeki itu udah karakter aku, nggak bisa dilangin sih. Tapi dari oh dulu. iya. Tapi ini ya, kalau kalau kawan aku ada tuh namanya Silmi nih, Silmi. Gak apa-apa nih sebutin. Nggak apa-apa, Silmi. Silmi ada kawan aku, kawan dekat aku lah. nanti kita undang. Nggak? Hah? Nggak usah lah ya? Nggak bisa. Cocoknya. Pokoknya. jadi dia udah paham Udah, gak lah udah. itu
siapa ya, Silmi, ada juga namanya Wan Nurul, itu kawan-kawan aku. Terus ada namanya Rajab, circle aku itu udah tahu kali aku kayak mana, kayak kau ngomong tuh to the point kali. Kau misalnya orang salah, aku langsung nge-kick orangnya Langsung. langsung gitu Meng, tanpa sadar, karena itu dibawa kendali pikiran aku, Bu. Spontan kok ngeluarin kata-kata itu tanpa difilter, jadi bisa ngebuat orang sakit hati. Ini yang paling sering terjadi sama orang yang baru kenal sama aku, misalnya beberapa kali pertemuan terus dia sakit hati sama aku, terus dia kok kayak gitu kali, aku gak suka orangnya, dia terlalu cepat-cepat sekali, aku gak suka sama dia gini pasti ada yang cerita kayak gitu, dan itu Pasti. banyak cerita ke aku kayak gitu. Tapi kita sebagai kawan lama fair-fair aja kan. Ya, karena Iya, udah lama. iya kan. enggak juga. Enggak juga. Ada Aku juga dulu yang sakit hati juga masih ya. Pernah. Karena aku dulu idealis. Iya. Parah Oh, itu. kalau Waktu itu SMA. enggak. Waktu Iya. sekolah SMA itu. Semenjak sekarang lah ya udah umur udah mulai Sekarang. tua ini Udah ya. mulai Udah mulai Tua. udah tua anjir. Idealis sih aku dulu. Udah mulai Parah idealis. merendah lah. Itu orang gila yang banyak Pandai besi udah. Orang gila karena sakit hati mungkin. Nggak bisa dikontrol, dia jadi gila. Jadi kalau misalnya tadi kan apa ya, ini sebagai pelaku kan. Kalau aku tadi kan ceritanya aku temperamen, terus orang yang cepat ceplos, to the point, sering ngebuat orang sakit hati dari omongan. Apa aja ya? Emosional aku yang kadang Naik bisa turun. lost control gitu kan. Nggak naik turun, lost control. Kalau udah saat meledak kali gitu, klimaks bas gitu. BO Om. Tidur habis Boom gitu. Iya. Tidur habis. Maksud dia BO Om itu boom. Boom. Kalau tidur itu lain cerita. Ini agak lain. Enggak. Ya itu tadi soal publik ya sakit hatinya. Maksudnya orang-orang luas. Tapi kalau untuk permasalahan hati, cinta, pasangan, apakah kau pernah merasain sebagai pelaku? Kalau tentang cinta, udah tau lah kalian ya. Biasanya juga mungkin Kita ada yang ceritain sebagian ke tahu base ya. kita. Ya aku pribadi ya, seumur hidup cuma sekali pacaran ya. Itu pun 2 minggu. Itu, Lebih ini dibahas Dan- di episode 3 ya. Iya. Ya, dan itu Episode 2013 bulan 10 kalau nggak salah. Jadi cuma 2 minggu. Ya udah, kalau misalnya sakit hati, aku paling kayak mana ya? Paling anti sih ngobrolin sakit hati aku karena cewek gitu. Ya tapi kau mau nggak ceritain Sedikit lah. soal obat itu? Oh, cari obat gitu Nah. dengan cara Itu kan si obat itu sebagai korban. iya, Apa obat itu kesadarnya? sebagai korban. Dan Aku kau pun sebagai juga pelaku. sebagai Pelampiasan. korban juga, pelampiasan. Ya, kalian tau lah segala macam. Kalau kita lagi sakit hati sama orang, lagi bosan sama hubungan gitu kan. Maksudnya aku di sini nggak ada pacaran, tapi aku kayak nyari orang sebagai obat. Obat itu namanya seseorang. Kirain bisa jadi obat, tahu aja jadi penyakit. Jadi luka terhebat. Iya, 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 lukanya iya. ke aku juga. Itu kata-kata aku sering dapat di komen YouTube sih yang kayak ingat. Bukan kayak gitu. Iya. Ya, kalau misalnya Kalau mau copyright sakit hati apa ya, ada nih cerita SMP lah. SMP ini cewek lah kan, dulu kelas 7 nih, aku lagi jalan kan ada itu meja kan, kesenggol tuh, pulpen warnanya jatuh ke pijak aku, pecah. Minta Itu ganti. posisi aku lagi kayak Enggak mau. fat man lah, lagi gendut lah. Gendut. Gendut parah gendut. Gendut. Gendut cebol berjerawat pokoknya. Gila kali. Ganteng ya. Itu tau kalian, itu 3 orang memaki aku depan muka aku, cewek semua. Itu aku tahu tanda nama-namanya siapa. Aku nggak mau Nggak usah nyebutin disebutin, di sini. Anjo. Iya. Pada saat itu kau nangis atau Aku nggak nangis, aku Tawa. dendam sama dia. Dendam Dendam. aja. Dendam. Nggak malu? Sampai sekarang, entah nggak tahu. Kok bukan Mohon maaf. lah. Kenapa kau nggak langsung to the point aja? Enggak, aku pas dia marahin aku posisinya itu diam aja. Baru besoknya, nggak besok sih, sorenya aku beli gantikan pulpennya, besok aku balikin. Nah, kelas 2 aku kena tipes. Kelas Tipes. 2. Tipes dari timbangan aku 65, yang tinggi aku cuma 160 kalau nggak salah. SMP udah 160. Enggak, 65 tapi tinggi aku 160. Iya, iya. Nggak sampai 160 lah. Nah, itu kan betul-betul kayak obesitas ya. Aku langsung berkurang jadi 55. Sampai sekarang. Enggak, sekarang 63. Jadi mengurus lah Bu ya. Kurus warah ini. Ini kayak gagang sapu tuh. Segini. Nah, kan orang dari gemuk ke Tongkat. kurus nampak kan Ah. perbedaannya. Nggak tahu lah orang cewek ngelihatnya kayak mana. Nah, yang 3 orang tadi, jadi bukan aku sombong.
suka sama Iya, kau. tapi aku nolak. Kok bisa? Nggak tahu dulunya aku kayak apa. Ya, Jujur apa- aja nih secara jujur ya. Apa dia itu nggak ingat terjadi lah. masa lalu kau yang kau ngapain itu dia? Cat ceritanya warnanya. Iya. Masa dia nggak ingat? Nggak tahu aku, mungkin dia amnesia, tapi aku tanpa sadar aku bisa detail-detail kecil yang ngebuat fokus sama kesalahan orang itu. Aku terkadang kayak gitu. Ini Dan lembaran yang- putih terus ada tinta hitam. Aku pasti bisa ngedetail, bisa mengingat detail hitam tadi di Iya. atas lembaran putih. Semua orang pasti kayak gitu. Iya sih. orang lebih mengingat apa yang mereka terima daripada mereka beri. Iya, 1000 kebaikan itu bakal kalah sama satu kejahatan yang bakal Ah. yang nantinya kalian perbuat. Karena orang fokus sama kesalahan intinya. Makanya kita berawal dari premis seseorang Pernah. disakiti, seorang pernah disakitin dan Dan menyakitin orang lain. Disakitin artinya dia fokus terhadap tintanya itu daripada kertas putih yang tersedia, Iya. daripada menyakiti. Itu makanya premis kita berawal dari disakiti. Kita berawal dulu jadi korban, padahal sebenarnya kita pernah menyakiti orang lain. Itu Pasti semua orang pernah. dia. Kalau misalnya soal pelaku tadi menyakiti ya, apa cara kalian itu dari Itu dari versi jahat memang kayak gitu. Kita lebih lebih corong ke menyakitin. Kita lebih maksudnya kita lebih menerima. iya, kita Ya. disakitin, kita Disakitin. sebagai Kita lebih- korban. Lebih itu ya. Kita telan ludah dulu lah. Ah, Telan ludah dulu. Ya, itulah. Kalau misalnya tadi kan sebagai korban ada caranya mengatasi. Kalau misalnya banyak kali misalnya ini Bes, Iya, banyak misalnya. banyak kali misalnya. Kalau posisinya sebagai pelaku, apa cara mengatasi dari kalian? Kalau aku sebagai pelaku mengatasinya, misalnya korban aku udah terlanjur sakit hati dengan apa yang aku perbuat, aku bakal minta maaf dan tidak mengulangi itu lagi. Minta maaf kepada diri dia dulu ya, dan kemudian aku berjanji pada diri aku gak akan melakukan itu lagi, Iya. karena aku udah tahu mungkin dia sakit hati di situ. Iya. Itu sebagai ukuran kita juga untuk berteman di Iya. situ, tingkatan ukuran. Kalau Obud, Sama juga kayak itu. ya intinya maaf Minta duluan lah gitu. Maaf Iya. duluan. Aku Iya. kok minta maaf itu nggak ada gengsi-gengsi kok. Aku ngakuin aku salah. Aku Ya ngakuin udah, aku salah. itu Aku ya. nggak mau memperpanjang masalah yang ini. Ya udah. Iya sih. Kau mau maafin aku, maafin. Enggak. Ya udah. Mau dulu mana minta maaf mah? Pak Yusuf ngeliatin. Kita yang maafin Pak orang- Yusuf. Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf nonton ya? Itu ustad Oh, guru agama kami, guru Cok. agama kami di SMA. Ya intinya sama sih. Memaafkan. Iya. Memaafkan duluan sebelum dia minta maaf. Itu paling penting sih. Itu ada sih di agama kita. Tapi kan orang kadang Agama kita juga dewa mata. Ntar lagi dewa Ya, mau bilang nih. intinya memaafkan itu perlu sih. Kita tidak mencampurkan, apalagi kalau dendam gitu. Kayak aku ini masalah-masalah pendendam agak susah. Kau Tapi gampang memaafkan nggak? aku gampang memaafkan. Kalau misalnya itu betul-betul kesalahan. Tapi kau sadar. nggak bisa bilang kau pendendam kalau memang kau gampang memaafkan. Kau memaafkan berarti belum ikhlas, cuma sekedar maaf Iya. aja. Nggak dari Kalau- hati, Cok. Kalau kau mengakui diri kau orang pendendam, kau bukan orang yang pemaaf. Tuh. Nah, ini ada quotes dari bos aku. Apa itu? Bos Ini- cewek. Iya, bos cewek aku. Orang kuat Nggak cewek ya. peduli apapun di masa lalu yang dia perbuat sampai bunda sakit hati. Tapi yang terpenting, lakukanlah hal terbaik dengan cara terbaik. Balas kebaikan dengan cara kebaikan. Itu bos cewek aku selalu kayak gitu. Walaupun siapapun yang nyakitin dia, kalau orang perlu bantuan dia di masa lalu pernah nyakitin nanti bos aku, dia tetap nerima kayak betul boy, bos aku cewek aku gila. Itu secara tidak langsung itu adalah pukulan buat aku. buat orang yang pernah nyakitin kita tadi. Iya, Orang yang pernah nyakitin kita bakal ngerasa kok nggak dendam dia. iya itu sih. Akhirnya kita nggak memperpanjang circle setan. Iya, circle setan Itu tadi dengan tadi. cara balas dendam. Ah, Oke, kita masuk ke konklusi. Boleh? boleh. Oke. Kau dulu lah, Bud. Kau dulu, Bud. Lah nembaknya kagak terus, aku lagi nyari bahan anjir. Oke, Pan, kau duluan. Aku dari awal untuk sebagai pelaku kita mungkin untuk sakit hati ini kita lebih introspeksi diri lah.
jangan pernah ngerasa kalau kita tuh cuma disakitin aja, tapi kita mungkin secara langsung di bawah sadar kita pasti kita pernah nyakitin orang. Ya. Iya. Walaupun orang itu mungkin nggak akan bilang sama kita. Iya, kalau kita betul, tanpa kayak kita itu. sadari. Nggak Tapi dipublish. ya kita sendirilah mengontrol semua yang kita keluarkan, karena lidah itu adalah harimaumu. Ah, Iya, iya. Ini anjing. semua intinya. Intinya Iya, iya. iya, iya. Semuanya mulutmu adalah Harimaumu. Jarimu adalah harimaumu. Iya. Makanya dibilang Rusdi tadi, sosial media itu bisa dibilang sebagai Pedang bermata pedang dua. bermata dua, senjata makan tuan. Iya, bisa. Bisa kau Makanya- membunuh orang atau kau terbunuh. Good. Die. Kalau aku sakit hati ya. Oke. Masalah Enggak, kita applause dulu. Nggak ada. Ya. Gila kali open ya. Gila. Filosofi kali. Filosofi ya. Oke, Bud. Bud. Oke ya. Sakit hati. Sakit hati itu menurut aku itu cukup. Kok aku ya, aku pribadi cukup itu jadi privacy kita. Oh, oke. Kok Jadi aku? jangan dipublish. Jangan dipublish ke sosmed ke apa. Ya biar kita pendam. Kalaupun dia ingin bercerita atau apa, ya udah cerita aja sama orang terdekat. Ini nggak masalah pacar atau apa, orang terdekat, orang apa. Iya, oke. Jadi ya udah. Terus pun apalagi sakit hatinya itu masalah sepele atau apa, jangan diperbesar-besarkan lah, jangan meluas gitu masalah ini itu, Masalah jangan kecil lah. tetap masalah kecil ya, ini perbesar. Masalah kecil, jangan diperbesar. Oke. Jadi ya udah. Terus pun masalah hubungan lah, terutama masalah Iya. hubungan. Kalau masalah sakit hati itu, kau cinta sama dia, ya udah cinta, berarti kau harus tanggung resikonya itu sakit hati. Siap jatuh cinta. Siap jatuh cinta, siap juga sakit hati. Mudik kali. Itu dari aku, Cok. Oh, Terima terus kasih. dari sisi psikologi. Ini dah. Ini kan ada Kayak- kaitannya dengan psikologi gitu. Ya psikologi, tuh. Ya ini bisa ngebuat trust issue sih. Anxiety iya. attachment itu tadi kan. Nanti kita bakal bahas anxiety attachment itu apa, trust issue itu apa nanti di Next content ya. kertas. Next content, Iya. oke. Jadi dari semua percakapan kita ini tentang apa, kenapa, siapa yang ngebuat kita sakit hati dan kita menyakiti orang lain sebagai pelaku, dan kita juga tadi cerita dulu korban, balik lagi ke premis perihal sakit hati. Seseorang pasti pernah disakitin dan menyakiti orang lain. Disakitin, kita pasti semua manusia fokus sama yang namanya, kalau ada kertas putih jatuh di kalau ada kertas putih terus tinta hitam jatuh tuh, pasti kita fokus sama kesalahan orang lain yang diperbuat untuk kita, daripada kita fokus sama kesalahan kita terhadap orang lain. Itu tadi kan, sakit hati terkadang ngebuat kita lupa bahwasannya kita pernah menyakitin bahkan diri kita sendiri. Kita pernah menyakitin dan menyakiti diri kita sendiri bahkan. Kalau soal misalnya rasa sedih yang tercipta dari sakit hati, suka duka itu ada porsinya. Sedih, senang ada porsinya. Itu tergantung kalian menyikapinya seperti apa. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu menggantungkan rasa sedih, kecewa, senang kita terhadap satu orang aja. Kita harus nemukan kebahagiaan yang didapat dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Kita harus tahu kesenangan kita, kebahagiaan yang membuat diri kita sendiri bahagia gitu. Oke. Itu sih. ASD. Itu aja guys. Intinya. Ada lagi mau tambahin, Pan? Ada lagi mau tambahin? Kalau dari kata-kata Rusdi aku cuma tambahin, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Iya. Iya. Betul. Makanya temukanlah cara berdamai dengan diri sendiri. Kau akan tahu cara bisa semuanya lah. Kalau aku- Lepas dari itu tadi. Kalau aku cuman yang satu, introspeksi diri kita masing-masing. Ya, pasti kita pernah menyakitin. Iya. Karma is bitch. Karma is bitch. Karma is back. Karma is back. Karma buat Call lupa. apa di callback ya karmanya ya? Iya. Kita tadi misalnya selingkuh, kita diselingkuhin. Iya, Kalau recall. Kalau misalnya dendam dan terus berulang. Oke, tepuk tangan buat kita hari ini. Best. Buat kalian di sana tepuk tangan juga. Makasih udah nonton juga. Oke. Oke. Thanks for watching. See you. See you next video. Oke. Bye bye.